siang Sobat Meta, berjumpa lagi bersama saya Ida Setia dalam program acara Ruang Bisnis. Selama 40 menit ke depan kita akan mengulik informasi seputar ekonomi dan bisnis yang penting dan menarik untuk kita ketahui. Seperti menemukan celah bisnis di masa pandemi, tren bisnis masa kini, hingga bisnis dengan ramah modal. Langsung saja yuk kita simak informasinya berikut ini. Nah Sobat Meta, saat ini banyak sekali nih orang yang ingin merintis sebuah bisnis. Untuk memulainya, Anda bisa mulai dengan mencoba bisnis franchise. Bisnis franchise ini sudah cukup lama populer di Indonesia. Selain modalnya yang tak perlu besar, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Bagi Anda yang tertarik untuk memulai bisnis franchise, bisa simak informasinya berikut ini bersama Puri Sasmita. Hai Sobat Meta, selamat datang di Bisnis Masa Kini. Kali ini kita akan membahas sebuah bisnis yang tentunya akan menjadi inspirasi Sobat Meta untuk pemula yang ingin mempunyai bisnis. Memulai dan menjalankan sebuah bisnis itu tidak mudah, termasuk bila kita memutuskan untuk berbisnis franchise. Popularitas bisnis franchise atau waralaba tidak pernah memudar dari waktu ke waktu, terutama di Indonesia. Berbisnis franchise memungkinkan franchise atau penerima waralaba untuk mendapatkan hak dalam menjual produk atau jasa dari bisnis milik franchiser atau pemilik waralaba yang sudah lebih dulu berjalan dan mendapatkan pelanggan. Bisnis franchise kerap dianggap sebagai bisnis yang mudah untuk dijalankan, padahal bisnis franchise memiliki tingkat kerumitan yang sama seperti bisnis-bisnis lain pada umumnya. Bila kita baru atau hendak terjun untuk menjajal kesempatan berbisnis franchise atau bahkan terjun ke dunia bisnis, harus mengetahui beberapa strategi yang harus kita terapkan agar bisnis franchise kita bisa sukses dan menguntungkan. Salah satu bisnis franchise yang tren masa kini adalah bisnis boba. Di tahun 2020 ini, begitu banyak peluang untuk memulai bisnis atau usaha, salah satunya adalah berjualan minuman dengan topping bubble atau boba. Minuman boba ini sangat diminati oleh kalangan muda. Selain rasanya yang enak, minuman boba ini dapat disajikan dengan berbagai varian rasa yang unik, namun masih tetap memberikan cita rasa yang enak dari bobanya sendiri. Sama temen aku, dia itu udah lama banget itu punya usaha itu dan udah berjalan beberapa tahun deh udah jalan. Terus habis itu aku ditawarin diajak bisnis bareng, diajak gabung ke franchise-nya, dan aku minat. Karena apa? Karena usaha dia itu udah memiliki nama, jadi orang kan pasti ingat, oh iya ini rasanya gini, rasanya enak. Pasti kan kalau namanya usaha udah ada namanya itu gampang, jadi aku lebih milih franchise itu karena jangkauannya itu mudah banget, karena udah banyak dikenal sama masyarakat. Dan tips buat kalian yang mau gabung ke franchise itu, aku saranin buat kalian itu cari tahu mana bidang yang Anda senangi. Kalau kalian nggak suka sama bidangnya itu, nggak usah diambilkan. Nah Sobat Meta, bisnis kuliner memang tidak akan pernah ada matinya nih. Terlebih jika Sobat Meta ingin memanfaatkan sumber daya alam, maka akan menghasilkan hidangan yang unik dan lezat dan diminati banyak orang. Rubrik Makanan Jadi Cuan kali ini akan jalan-jalan ke Pamekasan dan membahasnya. Penasaran? Simak informasinya berikut ini bersama Bayu Asya Isminanda. Halo Sobat Meta, kembali lagi bersama rubrik Makanan Jadi Cuan. Kali ini kita akan jelajah bisnis kuliner di Pulau Madura, tepatnya di kawasan hutan wisata mangrove Desa Lembung, Kabupaten Pamekasan. Disinilah Sobat Meta dapat menemui paduan nikmat rujak buah dengan lorcu dan congcong. Sobat Meta, lorcu adalah istilah Madura untuk menyebut kerang bambu, sedangkan congcong adalah siput laut. Kedua biota laut yang kaya akan protein tersebut merupakan salah satu sumber daya alam yang mudah dijumpai di daerah ini.
Hal itulah yang mendorong Nurul Hidayati untuk membuat kreasi kuliner yang berbeda dari olahan pada umumnya. Saya punya ide pengennya itu yang unik gitu, yang beda dari yang lain, karena pada umumnya kalau rujak buah itu sudah umum. Jadi karena berhubung di sini itu banyak lorcu sama congcong, itu cuma dijadikan bukan rujak. Sebelum disajikan ke dalam rujak, lorcu dan congcong direbus dan dibumbui terlebih dahulu. Rujak selingkuh terdiri dari irisan timun, mangga muda, rumput laut, lalu tentunya lorcu dan congcong yang sudah diolah sebelumnya. Tidak ketinggalan, disiram dengan sambal petis khas Madura yang terdiri dari campuran petis ikan, kacang, gula, garam, dan cabai sesuai selera. Sajian unik ini sukses menciptakan cita rasa yang nikmat. Hanya dengan merogoh kocek Rp10.000 saja, Sobat Meta sudah dapat mencicipi gurihnya lorcu dan congcong dalam sajian rujak. Mulanya, wanita 26 tahun ini memulai usaha rujak buah sejak semester akhir perkuliahannya, yaitu pada 2018 yang lalu. Dan sejak dibukanya wisata hutan mangrove pada September, diperkenalkanlah rujak dengan variasi baru, yaitu rujak selingkuh, yang kini menjadi primadona di antara varian rujak yang lain. Peminat kuliner baru ini tidak hanya datang dari Kabupaten Pamekasan saja, melainkan hingga Kabupaten Sampang dan Sumeneb. Untuk menjangkau pelanggan yang cukup jauh, Nurul menerima layanan COD atau Cash on Delivery ke pusat kota Pamekasan dengan syarat minimal pembelian. Nurul juga memperluas pemasaran dengan memanfaatkan media sosial, di antaranya Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Modal awal untuk membangun usahanya Nurul dapat dari meminjam ke keluarganya sebesar Rp500.000. Dan kini, jika memasuki akhir pekan, warung rujaknya dapat meraih omset hingga Rp1 juta dalam satu hari. Bagaimana Sobat Meta? Sudah ada ide bisnis kuliner hari ini? Nah, sebagai calon pengusaha dan pengusaha, kita harus pintar-pintar dalam membaca peluang ya Sobat Meta, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, di rubrik Cari Celah kali ini ada Indira Putri yang akan berbincang bersama pemilik usaha Aki White Star, membahas mengenai bagaimana sih strategi berbisnis di masa pandemi saat ini. Kali ini kita bakal mengulik latar belakang keberhasilan suatu usaha yang bisa jadi acuan buat kamu nih yang mau memulai bisnis. Di episode kali ini Indira bakal ngobrol bersama dengan pemilik brand Aki White Star yang brand Akinya ini baru lahir di masa pandemi. Kita bakal nanya-nanya kenapa sih memilih bisnis Aki. So langsung aja kita ngobrol ya sama pemiliknya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Made, pemilik bisnis Aki White Star. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Langsung saja kita masuk ke dalam topik ya Ibu. Boleh. Ibu sudah berapa lama sih memulai bisnis Aki White Star ini? Nah, itu dia pertanyaan yang menarik. Saya memulai bisnis ini pas Corona mewabah di Indonesia. Jadi tepatnya awal 2020 ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah berkecimpung di bisnis ini atau ini baru pertama kali? Kalau di bisnis ini boleh dibilang baru mulai ini, karena sebelumnya saya karyawan swasta. Kenapa saya memilih berbisnis? Karena saya ingin membesarkan perusahaan saya sendiri. Karena selama ini kan bekerja dengan orang lain. Motivasi saya kenapa saya harus bekerja membesarkan bisnis orang lain, kenapa nggak buat bisnis sendiri. Lalu kenapa sih Bu memilih bisnis Aki sebagai awal mulai Ibu berbisnis? Awal mulanya kita ada temen memang sudah pernah punya bisnis ini dulu gitu, tapi entah kenapa di pertengahan jalan dia kolaps. Nah, dengan pertimbangan bahwa dia sudah punya pengalaman di air aki, pembuatan air aki, kita join dengan dia, berkolaborasi, akhirnya kita memutuskan untuk bisnis di air aki. Berarti ini bekerja sama dengan partner yang sudah pernah ya Bu ya? Iya, yang sudah berpengalaman. Gitu. Lalu kenapa pemilihan namanya White Star?
sebenarnya karena kompetitor kita itu kebanyakan menggunakan kata start. Jadi kita punya ide gimana kalau biar familiar di konsumen, tambahkan di depannya white karena memang warna air aki kan putih tuh. Jadi kita tambahkan white, jadi jadilah white start. Gitu. Berarti simple tapi kena gitu ya Bu ya, Betul. untuk di konsumen. Biar sudah familiar di konsumen. Jadi sudah tahu kalau ini tuh aki Air gitu aki. ya. Betul sekali. Oke, lalu kalau ngomong-ngomong tentang baru memulai bisnis, dan ini bisnis aki ya, kesulitannya apa sih Bu? Kendalanya ya. Kita yang jelas pemula, kompetitor yang sudah benar-benar punya konsumen sendiri, punya pasar sendiri, itu kesulitan pertama. Yang kedua, tantangan yang terberat karena memang kita berdirinya saat pandemi. Jadi yang pada saat pandemi kan semua ekonomi bisnis itu benar-benar lagi terpuruk ya. Tantangannya di situ, bagaimana kita bisa tetap survive walaupun kondisi seperti ini. Iya, emang karena kondisi itu juga jadi salah satu pengaruh yang besar ya Bu saat ini ya. Betul. Lalu Ibu, untuk aki ini tahapan produksi dan pendistribusiannya bagaimana sih Bu? Kalau produksinya kita produksi di rumah, itu kurang lebih memakan waktu 2 hari dari pembuatan dari biang dicampur air dan akhirnya dikemas. Ada yang berbentuk botol, ada juga yang dalam jerigen. Kalau pendistribusiannya karena yang partner kita sudah punya konsumen waktu itu, kita hubungi mereka dan lewat kanvasser juga, lewat kanvasser. Jadi keliling ya. Jadi toko-toko, keliling bengkel ya. Oke. Gitu. Untuk jangkauan pendistribusiannya paling jauh kemana nih Bu? Kita pernah ke Palembang ya, Sumatera bagian selatan itu yang terjauh. Kalau di wilayah Lampung, kita seluruh Lampung kita ada. Sampai perbatasan Bakauni, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah, semuanya, Waikanan juga. Merata di Lampung begitu ya. Ya. Nah, lalu terakhir Bu, pertanyaan terakhir, bisa dikasih saran untuk Sobat Meta yang baru mau memulai usahanya? Iya, untuk Sobat Meta, jangan takut untuk memulai bisnis baru. Cari celah usaha yang memang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat, apalagi di masa seperti ini. Lalu harus konsisten, jadi harus ulet gitu. Baik, terima kasih Ibu. Begitulah Sobat Meta perbincangan kita dengan Ibu Made hari ini. Jadi pesannya adalah jangan takut untuk memulai dan tetap konsisten. Dari Metro Lampung, Indira Putri melaporkan. Nah Sobat Meta, pandemi COVID-19 saat ini ternyata memberikan cerita lain bagi mereka yang kreatif, kritis, dan inovatif. Seperti UMKM satu ini, selain bisa bertahan di tengah kondisi krisis, mereka juga bisa meningkatkan omset hingga berkali-kali lipat. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah usaha di tanah air terpaksa gulung tikar. Sebagai penggerak ekonomi negara serta penyerap tenaga kerja, usaha mikro kecil menengah atau UMKM mengalami kerugian yang besar karena usaha mereka tersendat dan terjadi penurunan omset yang drastis akibat pandemi. Namun berbeda dengan UMKM yang satu ini. Jika Sobat Meta melintasi jalan raya dari Yogyakarta menuju Candi Borobudur, terutama sepanjang Kecamatan Muntilan hingga Kecamatan Bungkit, maka Sobat Meta akan disuguhkan dengan pemandangan unik berupa kerajinan batu yang beraneka macam bentuknya.
Kerajinan batu inilah yang mendapatkan berkah tersendiri dari pandemi COVID-19. Seperti yang diceritakan Bapak Slamet Khairuddin, salah satu pemilik UMKM dan pengrajin batu Merapi di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Beliau mengungkapkan bahwa selama pandemi ini justru omset penjualannya lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Masalah pandemi ini mungkin malah alhamdulillah ada hikmahnya. Karena memang di sini kan pandemi itu kan ada syarat-syarat 3M ya. Nah, salah satu ada mencuci. Nah, mencuci itu kan menggunakan wastafel. Nah, wastafel salah satunya adalah yang ada di sini. Mungkin adalah hikmahnya itu di sini membuat wastafel banyak sekali. Memulai bisnisnya sejak erupsi Merapi 2010 lalu, Bapak Khairuddin mengaku harga bahan baku selalu stabil, tidak ada kenaikan. Bahkan hingga sekarang di masa pandemi sekalipun. Permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan Bapak Khairuddin sudah mencapai luar Pulau Jawa, seperti Pulau Bali. Dan setelah adanya pandemi, permintaan merambat hingga mancanegara, seperti Australia dan Eropa. Maka tak heran jika omset penjualan Bapak Khairuddin malah mengalami peningkatan di masa pandemi ini. Itu semua tidak terlepas dari dukungan dan bantuan keluarganya. Hingga kini dalam pengerjaannya, Bapak Khairuddin hanya dibantu kedua putranya yang sudah dewasa. Nah Sobat Meta, pandemi COVID-19 memang banyak memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita. Namun jangan jadikan alasan itu untuk menyerah, karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sedangkan kehidupan perekonomian kita harus tetap berjalan. Maka dari itu, tetaplah berusaha dan terus berinovasi, agar kita bisa bertahan di tengah pandemi ini. Indonesia resmi memasuki jurang resesi ekonomi 2020, yang artinya aktivitas ekonomi di Indonesia juga ikut menurun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran beberapa orang terhadap kondisi pasar saham. Bagi Sobat Meta yang ingin berinvestasi, tak perlu khawatir ya, kita cukup saja kenali tips berinvestasi aman bersama pakarnya berikut ini. Halo, selamat siang Sobat Meta, kembali lagi bersama saya Ida nih. Kali ini di segmen Pantau Bisnis, kita akan memantau sebuah bisnis yang katanya kita sebagai pelanggan harus jeli dalam memilih bisnis jasa ini nih Sobat Meta. Bisnis ini adalah bisnis investasi. Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengalami resesi kuartal ketiga. Kemudian apa sih resesi itu dan apa dampaknya bagi investasi? Langsung saja yuk kita tanyakan kepada narasumber kita kali ini. Halo, selamat siang Kak Fadil. Halo, siang. Ya, Kak Fadil, Siang. ini Halo. perkenalkan diri kepada Sobat Meta. Oke, jadi nama saya M. Fadil Hidayat, biasa dipanggil Fadil. Itu saya sudah terjun di dunia manajemen itu selama 7 tahun. Tapi untuk spesialisasi di finance itu saya baru 4 tahun. Dan juga sekarang saya sebagai konsultan keuangan independen. Selama 2 tahun terakhir saya sudah membantu beberapa klien, beberapa orang dengan berbagai macam kasus keuangan yang berbeda. Baik, kemudian Gitu. nih Kak Fadil, saya ingin tanya sebenarnya resesi itu apa sih Kak? Oke, jadi resesi itu memang apa ya, akhir-akhir ini tuh sering muncul di sosial media. Apa sih resesi itu? Kita harus gimana sih resesi? Jadi sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu nih resesi itu apa. Jadi resesi itu kayak semacam kondisi keuangan suatu negara itu turun atau negatif selama 2 periode atau lebih. Jadi sebenarnya kita sudah masuk resesi itu pada kuartal kedua dari tahun 2020 ini. Namun itu belum bisa dikatakan fix resesi karena itu masih data 1 kuartal. Sedangkan untuk dapat dikatakan fix resesi kita butuh data 2 kuartal. Gitu. Baik Kak Fadil, kemudian jika resesi itu adalah kondisi menurunnya ekonomi suatu negara, maka itu akan berdampak terhadap investasi tidak Kak? Oh ya, tentu itu akan berdampak
terhadap investasi karena ketika kondisi ekonomi suatu negara turun, orang-orang akan lebih memilih uangnya untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada untuk kegiatan investasi yang sebenarnya adalah kegiatan tier 3 atau kebutuhan tersieri, kebutuhan ketiga dari manusia. Maka orang-orang akan cenderung menyimpan dalam bentuk cash ya Kak. Kemudian apakah tepat Betul. Kak jika kita akan berinvestasi di masa resesi ini? Sebenarnya bisa dikatakan tepat, juga bisa dikatakan tidak tepat karena memang resesi itu adalah statusnya adalah kondisi darurat yang mana itu seharusnya kita memakai dana darurat kita. Nah, untuk investasi itu seharusnya kita mulai sebelum kita masuk ke resesi. Tapi apabila pas waktu resesi kita ada minat untuk investasi itu juga nggak masalah. Karena di sisi lain ketika resesi semua harga unit investasi selain emas itu akan mulai menurun. Kayak misalkan kemarin di pasar saham waktu awal-awal resesi pada bulan Maret itu kondisinya terjun sekali. Itu banyak investor yang sekarang ini sudah meraih keuntungan berkali-kali lipat dari situ. Baik Kak Fadil. Kemudian kalau kita membicarakan mengenai investasi nih Kak, tips dalam memilih produk atau tempat investasi yang aman bagi kita, terlebih bagi pemula, seperti itu Kak. Oke, jadi untuk tips and tricksnya yang paling penting adalah pilih instrumen investasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena dengan itu semacam dengan diawasinya investasi itu diawasi oleh OJK itu berarti menandakan asuransi atau semacam kenyamanan bagi kita untuk melakukan kegiatan investasi tersebut. Lalu yang kedua, ketika melakukan investasi itu kita harus paham prinsip dasar investasi, yaitu ketika tingkat pengembaliannya tinggi, berarti di situ juga ada resiko yang tinggi. Dan ketika tingkat pengembaliannya rendah, berarti resikonya juga rendah. Sobat Meta, tadi kita sudah berbincang mengenai apa itu resesi, apa itu investasi bodong, berbagai macam bentuk investasi bodong bersama Kak Fadil ya Sobat Meta. Nah, semoga kita makin jeli lagi nih dalam memilih tempat dan produk investasi ke depannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Fadil tadi. So, jangan lupa untuk selalu menonton Pantau Bisnis. Sampai jumpa! Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada kondisi ekonomi online shop sebagai inovasi bisnis. Bagaimana tanggapan pemilik online shop di Indonesia mengenai ekonomi di tengah pandemi? Berikut kata mereka. Sobat Meta, di rubrik Kata Mereka episode ini akan membahas tentang kondisi ekonomi bisnis online shop barang dan jasa selama pandemi COVID-19. Di sini saya baru memulai berjualan, yaitu jualan dessert. Nama usaha saya itu My Dessertlicious. Kita masih bergeraknya lebih banyak di dekor. Cuman makin ke belakang ke sini itu kemarin kita juga mulai dapat job untuk IO, PO. Oke, jadi aku awal pandemi mungkin sekitar bulan April itu baru aja buka thrift shop. Baru launching itu 1 bulan. Tepat tanggal sekarang ini tanggal 5, kita baru 1 bulan. Sekarang berarti udah 15 bulanan. Per minggunya sampai sekarang itu kan dikalkulasi kan tiap minggu dihitungnya gitu kan. Itu tuh per minggu sih alhamdulillah naik terus karena tiap minggunya juga kita produksinya alhamdulillah naik. Kalau dari kita malah lebih meningkat, apalagi setelah pandemi ini malah jauh lebih meningkat ya. Omset seminggunya itu berapa ya? Bisa omset kotor ya, ini bisa 400 sampai 600 ribuan seminggu. Lalu, apa pendapat pakar tentang kondisi ini? Berikut penjelasan dosen keuangan dan perbankan Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Yunan Syaifullah.
di balik musibah yang sedang dihadapi pada umumnya masyarakat di Indonesia atau bahkan di sejumlah negara di dunia ini, yang mendapatkan imbas secara positif itu adalah sektor online. Apa yang bisa kita tangkap di dalam praktek online ini selain teknologi, selain channeling, selain soal kepastian, adalah soal timbulnya trust, timbulnya kepercayaan. Kalau dulu trust dan kepercayaan itu lahir dalam proses yang begitu lama, tetapi untuk online dalam waktu yang instan itu begitu cepat. Kok rumah kamu serem banget sih? Ih, tadi tuh ada itu. Makan mulu. Tadi diam, itu nonton aja. Nonton apa sih? Saat ini peluang usaha bagi kaum milenial semakin terbuka lebar. Tak perlu modal yang fantastis, kini berbisnis dapat dibangun secara kolektif atau mandiri dengan modal yang minim. Kali ini di segmen Muda Mandiri, Insan Muhammad akan mengajak Sobat Meta dan memperkenalkan salah satu peluang bisnis dengan modal yang minim, yaitu roti bakar. Simak informasinya berikut ini. Sobat Meta, saat ini Insan Muhammad lagi ada di salah satu lokasi bisnis Muda Berani yang menjadi salah satu episode kali ini. Insan Muhammad akan mengupas bisnis apa sih yang sedang ditekuni salah satu sobat kita kali ini. Dan barangkali bisnis ini bisa menjadi potensi atau ide bagi Sobat Meta yang hendak membuka peluang bisnis bagi Sobat Meta. Penasaran? Mencari peruntungan dengan mulai berbisnis sejak muda. Banyak anak muda yang memiliki ide berbisnis, namun terkendala dengan biaya atau modal. Mungkin bisnis ini bisa menjadi pilihan Sobat Meta. Ya, bisnis roti bakar. Bisnis makanan ringan ini bisa menjadi pilihan Sobat Meta untuk terjun ke dunia usaha. Tak perlu modal yang begitu besar, Sobat Meta bisa mendirikan bisnis roti bakar baik secara mandiri atau kolektif. Seperti yang dilakukan oleh Aldi Fadil dan Bea Murshidan. Modal, kalau bicara modal sih ya sekitar, ini kan kalau modal bicara global paling 5 jutaan lah. Itu secara keseluruhan? Iya. Kalau kolektif sendiri, kalau secara mandiri sendiri waktu itu berapa? Sendiri-sendiri dibagi 3 ya pertamanya. Itu sekitar 2,5-an lah. Omset yang mereka dapatkan dalam melakoni bisnis ini senilai 1,5 hingga 2 juta rupiah per bulan. Mereka berdua memilih mendirikan usaha roti bakar yang diberi nama Roti Bakar Serangkai. Bahan baku usaha seperti roti, selai, margarin, dan bahan topping lain bisa dicari maupun di pasar atau online. Untuk urusan teknik memasak atau mengolah, semua dapat Sobat Meta temukan dan pelajari dari internet. Sobat Meta dapat menentukan varian rasa, topping sesuai dengan kemampuan dan budget usaha. Ya Sobat Meta, tentunya Sobat Meta nagih nih kan janji Insan ke Sobat Meta bahwa Insan ini mau men-challenge Insan buat masak roti nih. Gimana, berhasil nggak kira-kira? Kita coba ya sama Mas Aldi, bener nggak sih Insan berbakat nggak sih buat bikin bisnis roti gitu? Coba yuk. Butuh banyak belajar bagi saya dalam memasak roti bakar ini. Bagaimana cara membalikkan antar sisi roti, mengetahui kapan roti ini matang. Sobat Meta jangan merasa khawatir. Dengan berani dan mau berusaha, bisnis Sobat Meta pasti akan berjalan dengan baik. Dalam pemasaran, bisnis roti bakar serangkai ini bisa menggunakan berbagai platform seperti Instagram, GoFood, atau GrabFood. Hal ini mereka lakukan agar mampu menarik pembeli dari jarak yang cukup jauh. Cara pemasaran ini
Bisa Sobat Meta terapkan juga dengan menjadi mitra usaha, baik dari Grab, Gojek, atau perusahaan lain. Insan Muhammad melaporkan. Sampah di kota-kota besar menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kerusakan lingkungan. Namun di tangan pengrajin, sampah menjadi hasil karya yang menarik dan peluang usaha yang menjanjikan. Berapa lama menekuni usaha ini, Pak? Saya menekuni usaha ini mulai tahun 1986 sampai sekarang. Jadi sudah 34 tahun. 34 tahun ya? Iya. Terus apa hubungannya Bapak itu gimana kok punya pikiran untuk membuka usaha ini ya, Pak? Ya tadinya kita mengerjakan pekerjaan ini seperti mengerjakan pot-pot. Tadinya dari pot. Setelah itu kan di ban itu ada saya buat pot, itu ada heel. Yang heel yang tidak terpakai ini saya gunakan untuk membuat. Oh gitu ya, Pak. Terus ini bahan bakunya itu Bapak itu dapat apa? Ada penyetor atau cari sendiri ya, Pak? Ya, yang kita mungkin dari sendiri, ada yang ngirimi. Ada yang ngirimi gitu ya? Ada yang ngirimi bahan baku. Kalau ada kekurangan kita cari ke daerah Sidoarjo. Oh gitu ya, Pak. Kalau dari dulu itu tempat Bapak itu berjualan di sini atau dulu pernah berjualan di mana gitu, Pak? Di sini, selama kita berdiri di sini terus. Di sini terus ya, Pak? Iya, sampai sekarang. Terus dalam sehari bisa membuat berapa unit, Pak? Kalau kita tinggal tinggal pesanan. Kalau kita pesanannya banyak, lebih cepat, ya kita bikin satu minggu itu bisa 3 set. Tapi itu kotor, Mas ya, belum finishing. Paling enggak tuh satu set tuh paling enggak tuh 3 hari, 4 hari sih finishing. Nah, untuk pengerjaan saja 1 minggu bisa 3 set. 3 set. Terus Bapak itu sudah sampai mana saja sih? Kalau pekerjaan saya pada tahun itu pernah ekspor, Mas. Nah, ekspor ya? Tahun 97 sampai 2000 hampir 2017 ekspor ke luar negeri terus. Misalnya ke negara Prancis, Belgia, Australia, Denmark, negara-negara Eropa gitu ya, Pak? Iya. Pada saat itu, Mas, tahun 2010 itu paling banyak ke Denmark. Kita kirim 100 set. 1 set kursi itu 4 kursi 1 meja. 4 kursi sama 1 meja ya, Pak? Iya. Terus kalau di Indonesia sendiri itu sudah sampai mana saja ya, Pak? Kalau hampir, Mas, cuma lokal banyak ya ke sini, Mas. Ya ke Surabaya, Jakarta ya pernah, Mas. Kalau luar pulau di mana, Pak? Belum pernah. Belum pernah ya, Pak? Nah, luar negeri mah pernah? Belum pernah. Terus apa, Pak? Kalau bisa diecer gitu satu meja atau 1 kursi itu berapa harganya? Kalau diecer 1 kursi 175, 1 meja 150. Kalau kita beli set, 1 set 150 pasar kita. Kalau kayak gini tuh dari bahan apa ya, Pak? Biasanya bis, Mas. Bis fuso. Bis fuso. Ya, bis besar itu, Mas. Oh, itu ya. Terus selama pandemi sendiri itu apakah ada penurunan atau kenaikan, Pak, ini? Kalau untuk pandemi ini saya rasa mungkin keramaian pengunjungnya itu loh. Ya kelihatan ya banyak kafe baru gitu ya, Pak. Iya. Terus apa, Pak? Ini untuk pesan-pesan harapan Bapak ke depannya itu gimana, Pak? Maksudnya? Harapan Bapak untuk usaha Bapak ke depannya atau gimana gitu? Mau sampai mau membesarkan lagi atau mau gimana gitu, Pak? Karena sudah ada penerus, Mas. Anak-anak saya sudah semua bekerja. Nah, sebelum menerusnya saya rasa tidak mau udah bekerja sendiri. Oh, ini Bapak itu udah pernah kayak dapat penghargaan apa gitu, kayak pengrajin atau apa gitu? Dulu pernah, Mas. Kita dipanggil pada waktu Pak Bupati Kasdi. Oh. Terus kita disuruh menghadap ke sana, dikasih bantuan.
pada waktu Pak Bupati Pak Kasdi ya. Di sekitar tahun berapa Pak itu Pak? Lupa Mas. Ya 8 berapa ya? 90-an berapa itu. Ya udah. Makanya saya cukup Pak, gitu aja Pak. Dewasa ini perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam perkembangan bisnis online di Indonesia. Salah satunya Kampung Cyber di Yogyakarta. Penasaran gimana sih pemanfaatannya? Simak liputannya sesaat lagi bersama rekan kami Anugrah. Sejak kemunculan pertama kali pada 2006 silam, Kampung Cyber Yogyakarta mencuri perhatian Indonesia dan dunia dengan semangatnya membangun komunitas masyarakat lokal yang melek teknologi dan pemanfaatan internet. Kampung ini memulai proses go online dengan memasang koneksi internet di setiap rumah warga. Seiring berjalannya waktu, manfaat internet semakin besar dirasakan oleh setiap warga Kampung Cyber Yogyakarta. Antonius Sasongko merupakan pelopor berdirinya Kampung Cyber. Beliau ingin membuat warga berjejaring sosial dan mengembangkan usaha mereka. Tidak cuma itu saja, beliau juga ingin membuat warga Kampung Cyber melek terhadap perkembangan internet. Kampung Cyber ini dulu berdiri dari tahun 2008, mencetuskan ide dari tahun 2008 sekitar bulan Juli. Waktu itu awalnya kita membuat blog tentang profil kampung, dan saat itu memang belum banyak yang menggunakan media internet untuk mengenalkan potensi yang ada di kampung mereka. Jadi kita memulai dulu, terus dari situ timbul pemikiran atau timbul ide untuk membuat jaringan, karena warga di sini tidak bisa menikmati apa yang telah kita buat itu, yaitu blog. Jadi blogspot waktu itu kita membuat, dan warga belum bisa melihat karena memang belum punya koneksi internet. Dari situ kita coba bikin jaringan antar warga, dan secara bertahap warga bisa terkoneksi secara menyeluruh. Jadi sampai tahun 2010 itu baru sekitar 90% warga terkoneksi dengan internet. Voice of Jogja merupakan outlet sekaligus workshop kaos berbahan serat bambu. Terletak di tengah perkampungan warga di kawasan wisata Kampung Cyber Yogyakarta. Tetapi kaos produksinya sudah merambah Swiss dan beberapa negara lain. Mereka memanfaatkan teknologi yang disediakan di Kampung Cyber dengan cara memasarkan barang mereka dan menjualnya melalui online maupun offline. Ganing, salah satu pemilik dari outlet Voice of Jogja, mengatakan historical dari Kampung Cyber juga berpengaruh dalam menambah relasi dalam pemasaran produknya. Untuk masalah income yang mereka dapatkan, Ganing mengaku sama saja dari online ataupun offline. Namun, yang berpengaruh adalah tingkat historical Kampung Cyber yang membantu mereka hingga di titik sekarang. Kalau kita diuntungkan mungkin secara historical kampung ini ya gitu. Jadi yang offline biasanya yang datang ke sini gitu sama tour guide itu tuh diceritakan kampung ini sudah pakai teknologi yang udah pakai online, udah pakai wifi. Jadi buat nge-introin masuk ke toko itu tuh jadi lebih enak, itu keuntungannya gitu. Cuman kalau secara income ya gitu biasa-biasa aja sih gitu, nggak yang lebih, nggak yang kurang juga gitu. Nah, Sobat Meta, tak ada alasan untuk tak memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bagian dari meningkatkan ekonomi masyarakat. Branding secara offline dan online yang dilakukan Kampung Cyber dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya. Nah Sobat Meta, nggak kerasa nih sudah 40 menit kita membahas mengenai informasi seputar bisnis dan ekonomi. Kini saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan program Ruang Bisnis pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Jumat hanya di Media Kita TV.